Halo, assalamualaikum Kak Mira. Halo, Waalaikumsalam. Gimana Kak Mira kabarnya? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Oke. Jadi, eh, ini Kak Mira ada keluhan apa nih? Sebenarnya bukan keluhan sih, lebih ke rasa yang udah agak lama diganjel ya, bisa dibilang sekitar ikut 1 tahun, hampir ke 2 tahun rasanya kayak kok ganjel kayak gini gitu loh. Oh, jadi ada sesuatu yang masih dipertanyakan gitu ya, makanya ganjel gitu ya. Ya, ditanyakan dari hampir bisa dibilang hampir 2 tahun ini kayak selalu kadang tuh selalu mikirin kok kayak gini terus-terusan gitu. Jadi kan kayak bingung gitu. Oke, oke. Jadi Kak Mira, selama setengah jam ke depan nanti, Kak Mira akan bersama saya. Kak Mira boleh cerita apapun soal kebingungan kakak, soal keganjilan kakak tadi gitu. Dan pembicaraan kita kali ini akan dijaga kerahasiaannya, jadi hanya Kamira dan saya saja yang tahu. Ada yang ingin tanyakan Kamira? Mungkin belum ada. Oke, sebelum dimulai saya boleh tahu nggak dari skala 1 sampai 10, tingkat bingungnya Kamira ini ada di tingkat nomor berapa? Kalau sampai saat ini eh, tingkat bingungnya tuh masih berjalan di angka 8 atau 8,5/10. Wah, masih tinggi ya kak ya. Berarti, Meskipun kejadiannya itu sekitar 2 tahun yang lalu, tapi tuh ya maksudnya masih berjalan sampai saat ini gitu loh sikap-sikapnya gitu. Jadi kan kayak ya masih dipertanyakan aja sampai saat ini. oke. Jadi ini bingungnya kenapa nih Kamira? Jadi pada kayak dimulai dari waktu saya SMA tuh, jadi saya punya, jadi kan waktu itu saya ambil IPA. Nah, jadi pertamanya itu saya keterimanya di IPS. Cuma kan saya lintas minat jadi masuk ke IPA. Nah, saya punya teman ya bisa dibilang dia troublemaker gitu loh. Pembuat masalah di situ. Nah, saya tuh kalau misal saya tipikal orang yang kalau misal iya nggak apa-apa, kamu kamu terserah luar kamu kayak gimana, saya tuh masih nerima gitu loh sebagai temennya gitu kan. Jadi tapi pandangan teman-teman sekelas saya tuh jadi kayak pasti kamu ikut dia nanti kamu jadi nakal gitu. Nah, semenjak itu saya ikut dijauhin yang kayak bener-bener kayak dikucilin di kelas itu kan, karena berteman sama si troublemaker ini gitu. Tapi di situ kan ya apa, di situ saya kayak coba matiin, oh ya paling juga nanti semakin ini semakin lalu kan semakin hilang kan. Terus habis itu ternyata tuh ya si troublemaker ini juga selalu ke saya gitu loh. Jadi kan kalau misalnya ngusir kan juga nggak enak gitu kan. Saya mikir jadinya saya juga pengen ikut gabung sama teman kelas saya, tapi ya nggak bisa karena ada si troublemaker ini gitu. Jadi masih bingung kan kayak gimana nanggapinnya. Jadi kadang saya memposisikan diri, kadang saya sama yang bermasalah ini, kadang saya sama yang kelas saya gitu. Tapi kadang-kadang kalau di kelas saya tuh kayak saya merasa kayak terkecilkan gitu loh. Terus singkat cerita, waktu COVID itu kan COVID itu berapa tahun. Nah, pas berangkat lagi untuk kenaikan kelas 12, itu tuh gimana ya? Kebetulan lagi marak-maraknya COVID, saya kena COVID kan. Ya. Nah, pas saya kena COVID itu barang-barangnya itu diberesin sama teman-teman saya yang di asrama. Tapi yang benar-benar yang membuat saya sakit hati itu kayak punya teman-teman saya yang lain itu ditatain rapi, maksudnya barangnya itu ditatain di tas yang rapi, dilimpetin di ini. Tapi punya saya tuh kayak barang yang barang sampah yang langsung dimasukin ke dalam koper, nggak ada penataannya, langsung masuk masuk aja gitu. Kayak sempat berpikir kayak ini ya perasaan baru masuk kak, salahnya tuh salah aku tuh sebenarnya di mana, aku kadang mikir gitu. Terus semenjak itu tuh jadi saya kayak merasa, oh kayaknya nih
polos. Jadi kayak sikap saya yang tadinya kadang saya sadar kayak misal, oh sikap ini kayaknya aku tadi nggak benar. Lalu besok itu kayak, oh kayaknya aku harus mundur dari sikap kayak gini. Kadang tuh saya udah sikapnya tuh udah mengalah. Dan menurut saya ya, sikap saya tuh udah mengalah, sudah kayak oh ya udah misal teman saya pengen ini, saya ngalah kayak teman, oh ya kamu aja gini. Jadi kayak aku tuh nanti-nanti aja dulu gitu loh. Terus kalau misalnya apa itu terus kalau misal lagi di asrama itu kayak, kok yang lainnya gini kok nggak diberitahu padahal ya satu kamar juga ada apa ya sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh bertanya-tanya sendiri sebenarnya masalah aku tuh di mana gitu kan. Cuma habis itu aku mencoba masuk tapi kayak tatapan mereka tuh kayak tatapan gimana ya kayak aneh gitu. Tapi ya terus saya pernah bilang ini sama pembimbing saya tapi pembimbing saya malah nggak apa-apa paling tatapan biasa gitu. Ternyata pembimbing saya malah bilang itu sama anaknya kayak ya udah nggak ada apa-apa gitu. Cuma diri kita kan bisa lihat oh ini tatapan suka dan nggak suka seorang sama kita kan. Marahnya orang ke kita kan bisa kelihatan dari raut wajahnya gitu. Jadi kayak ya terus itu masalah pertemanan habis itu udah masuk lagi ke sekolah itu karena apa satu sebenarnya bisa dibilang salah paham dan saya pun sudah minta maaf sama yang bersangkutan karena waktu itu jadi saya beli bubur terus habis itu beli bubur dua nah apa kesenggol kan jadi kesenggol nah terus habis itu oh kesenggol ya saya apa kan yang nggak tahu jadi maaf maaf gitu nah semenjak itu adalah satu orang yang kayak apa namanya habis itu kayak setelah kejadian itu orang kok suka kita kayak gini itu kayak kan aku udah minta maaf sama orangnya gitu loh jadi sama orangnya pun udah biasa aja nggak ada fitnah nggak ada apa-apa nih malah yang kayak mojokin itu si gerombolan misal disebut aja kadang kalau misal di kamar juga kayak gitu kadang tuh suka apa ya sebenarnya ya, kita tuh nggak apa-apa kalau misalnya ada yang kelupaan misal kayak lagi beli apa terus kita sering banget saya tuh mesti dilupain gitu loh kayak enggak gitu kalau misalnya enggak ya udah terus nanti maaf ya gitu oh iya aku itu saya sering banget gitu dan saya biasa aja tapi giliran giliran saya enggak gitu kayak gini sih gitu saya kira tuh itu tuh selesai sampai di mana lulus SMA saya tuh masih ngerasa kayaknya nih aku harus tetap baik deh menjaga tentang SMA tapi ternyata kayak nggak bisa gitu loh jadi ada perbandingan saya membandingkan antara teman-teman circle mereka sama teman saya saya tuh orangnya emang kalau misalnya mengabadikan momen di ya mini vlog gitu lah itu tuh tapi malahan kayak mereka tuh kayak nggak suka kalau misalnya saya mengabadikan momen itu padahal ya sama-sama mengabadikan momen kayak temen yang lain ini sedangkan saya kan mikir kok kalau misalnya di unfollow gitu ya kan kayak malah tambah masalah gitu kan apa kalau misalnya di apa di hand gitu jadi bingung juga kan kayak gimana tanggapannya jadi itu bingung sebenarnya tuh sikap saya itu udah benar atau belum ke mereka sampai kayak gitu jadi ini apa sih saya harus apakah saya harus benar-benar memposisikan diri saya sama sikap-sikap mereka apakah saya harus menyikapi bodo amat atau kayak gimana jadi dibilang bergantungan sama mereka juga enggak cuma ya enggak mau aja hubungan pertemanan itu gimana ya lanjut gitu aja loh jadi kayak bingung aja harus kayak gimana gitu jadi itu selalu berpikir sampai sekarang gitu jadi kayak misal ada kumpul-kumpul alumni kadang tuh saya diajaknya tuh belakangan gitu loh jadi kayak gimana gitu jadi bingung gitu
sampai sekarang tuh kayak mana. Oke, jadi sampai sekarang hubungan Kamira sama teman-temannya itu masih baik. Sebenarnya baik, cuma kadang tuh ya kadang makanya kadang sempet mikir ini tuh kalau misal aku ngepost ini tuh bakal jadi gunjingan mereka atau enggak. Kadang saya selalu mikirin kayak gitu gitu loh. Bakal jadi gunjingan mereka atau enggak karena pernah suatu hari itu mereka bilang kayak ada satu orang yang saya ngepost waktu itu. Jadi apa ternyata story saya itu selalu di screenshot sama anak itu gitu loh. Screenshotnya masih ada loh kamu kayak gitu. Saya mikir buat apa? Maksudnya tuh buat apa dia tuh nge-screenshotin story saya gitu. Jadi aduh, jadi kadang saya mikir apa harus ya gitu. Sebenarnya pengen unfollow tapi nanti ya gimana, kayak kemarin mau ambil ijazah pun kan kayak saya tuh ada janjian sama satu orang, terus habis itu karena waktu itu saya kecelakaan, dia apa namanya, dia dengan gampangnya kayak yaudahlah aku sama yang lain aja, padahal ketika saya nunggu ambil ijazah karena nungguin dia yang terlalu banyak praktikum gitu loh. Jadi ya, ini apakah aku sebagai second choice karena first choice-nya itu lagi sibuk atau gimana. Jadi dan bahkan ketika saya ada teman, akhirnya kan saya nggak begitu akrab dengan teman kelas ya karena saya kuliah kampus ya. Jadi saya adalah kembali sama teman saya yang anak IPS dan beberapa anak cowok, dan itu pun masih kayak dilihat gitu. Jadi ibaratnya saya kalau misalnya berteman, misal gerombol sama anak kelas, nanti nggak kayak ngerasa dia berteman sama lain kelas juga tambah-tambah digunjingin itu. Jadi kan bingung kan kayak gimana gitu menyikapinya tuh. Oke. Sejauh ini Kak Mira ini udah pernah tanya belum masalah mereka sama kakak tuh apa sih, atau gimana ya, punya masalah atau enggak gitu loh sampai mereka seperti itu sama Kak Mira? Sebenarnya kalau masalah itu karena sikap yang waktu kelas 10 itu, kan ya saya udah minta maaf kan, udah minta maaf, minta maafan, dan akhirnya saya iya maaf gitu. Segini segini saya kira tuh selesai. Jadi seperti yang bilang saya tadi, saya kira itu udah selesai di lulus SMA, karena kan kayak uh, interaksi antar teman SMA kan udah nggak ada kan ibaratnya gitu. Nah, alhamdulillahnya di waktu masa kuliah ini saya nggak menemukan yang seperti mereka itu loh, yang ngecilin saya, yang saya dijakin itu enggak. Berarti kan kayak ini yang salah tuh aku, mereka, atau apa ya. Jadi saya alhamdulillahnya nggak menemukan temen yang waktu kayak di SMA gitu, udah normal-normal aja. Waktu di kuliah, maaf, waktu di kuliah tuh biasa aja, tapi waktu SMA ini ya saya kira tuh waktu udah lulus SMA tuh saya kira udah selesai gitu loh, tapi ternyata setelah lulus SMA ternyata kadang-kadang masih berlanjut untuk, karena waktu itu saya pernah dapet kabar kalau misalnya saya tuh waktu itu pernah dibincangin, masih pernah diomong-omongin sama mereka. Itu kan kayak mikir aku tuh kenapa lagi gitu, padahal di SMA kalau misal soal sikap saya ya, kalau misal soal sikap saya harusnya teman kuliah saya seperti itu juga, yang ngucilin saya second chance itu. Kadang sikap apa sih yang harus saya ambil buat nanggepin itu. Oke. Jadi di sini kesimpulannya Kamira ini bingung ya sama mereka, kenapa mereka bersikap mengucilkan terus menjadikan Kamira ini pilihan kedua. Bahkan setelah Ya, lulus SMA yang dikiranya udah bakal berhenti tapi masih tetap melakukan hal yang sama gitu ya. iya, Oke. Sebelumnya Kamira pernah nggak sih di posisi yang kayak gitu sebelum kejadian ini? di posisi gimana? Ya, itu tadi dikucilkan, terus merasa dijadikan pilihan kedua seperti itu. Belum sih, kalau sama temen SMP pun
sama aja kayak perkuliahan ini. Jadi baru SMA ini aja karena masalah kelas 10 ini. Ah, seperti itu. Jadi Kamira sebenarnya eh, nggak salah Kamira juga. Mereka mungkin eh, mereka juga mungkin nggak salah karena biasanya kalau dalam satu circle itu eh, apa ya istilahnya tuh membumbui gitu loh. Salah satu tapi mereka membumbui seperti itu. Dan respon mereka terhadap apa yang dilakuin Kak Mira ini sebenarnya di luar kendali kita juga gitu. Jadi eh, yang Kak Mira lakuin tuh sebenarnya udah benar dengan minta maaf sama mereka. Itu udah benar. Tapi respon mereka selanjutnya sama Kak Mira ini eh, gimana ya? Bukan dari kendali kita gitu. Kalau dari ceritanya Kak Mira ini mereka kayak udah maafin tapi setengah hati gitu ya Kak ya. Iya bisa dibilang kayak gitu sih karena kayak masih sama aja ya gitu antara aku minta maaf enggak gitu. Iya yeah, benar. Jadi di sini Kak Mira ini punya banyak sekali pilihan. Salah satunya untuk meng-cut off mereka, kemudian memberikan respon yang bodoh amat dengan respon yang mereka kasih ke kamera, misalkan kalau ketemu masih suka apa mengucilkan, terus masih suka menggunjingkan gitu-gitu. Itu juga kamera bisa pilih untuk bodoh amat dengan mereka karena ya tadi respon mereka itu tidak ada di kendali kita. Seperti itu. Mungkin kalau pilihan pertama untuk cut off itu mereka mungkin akan semakin ini ya Kak, kayak kok dia jadi sosokan, kok dia jadi Ya ngejauhin kita takutnya gitu. mikir kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya nge-cut off tuh aduh nanti bikinnya kayak gimana gimana lagi yang inilah yang itulah gitu. Jadi kalau misal nge-cut off pernah sempat ada pemikiran buat nge-cut off cuma takut apa ya pandangan mereka tuh nanti malah tambah-tambah gitu loh. Iya iya paham paham. Dan pilihan kedua tadi membodo amat, bodo amat. Dan yang ketiga sebenarnya bisa membatasi diri, membatasi komunikasi. Semisal ketemu dikucilkan, kita jangan berusaha untuk masuk lagi. Jadi ya udah biarin aja mereka mau ngomong apa, mau kayak gimana. Yang penting kita di situ. Kalau mereka tanya kita jawab, kalau nggak tanya ya udah kita cukup di situ aja. Kayak gitu. Jadi Kak Mira ini punya Karena pilihan. Gimana Kak? kalau komunikasi juga udah kalau komunikasi itu udah benar-benar selesai gitu loh semenjak lulus SMA itu kecuali waktu kemarin ada acara di SMA dan itu juga saya udah nggak kayak ngebatasin diri banget gitu loh cuma setelah itu adalah saya bilang habis ini aku boleh nggak ke kosmet terus apa jadi ya kan cobalah berarti cobalah masuk ke circle ini coba sekali lagi aja gimana tanggapannya saya bilang coba ada yang saya minta tanya kosnya bilang kalau misalnya eh, ini udah ada rencana lain kayak it's okay berarti oh yaudah aku pulang kos aja gitu sampai ternyata circle ini kumpul lagi gitu loh jadi kayak oh oke berarti emang udah untuk ini cuma kayak tatapan mereka tuh kayak gimana ya jadi kayak saya juga ngerasa percaya kok kayaknya aku salah ya masuk karena mikir kayak aku salah ya kemarin coba masuk ke circle mereka lagi kayak gitu itu sih Sebenarnya yang ini. iya, sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan mau membangun komunikasi yang baik lagi. Mhm. Cuman mungkin sepertinya dari mereka ini sudah tidak mau seperti itu. Seperti mereka, Iya kayaknya. iya, seperti menutup peluang gitu. Jadi pilihannya di sini Kak Mira ini punya dua pilihan, mau mencoba untuk cut off atau bodo amat. Dan dua pilihan ini pun punya sisi positif dan negatifnya masing-masing, tergantung dari Kak Miranya lagi mau seperti apa dan mau bagaimana. Cut off itu sebenarnya nggak salah kamera, cuman memang ya itu mungkin mereka akan berpikir yang lebih negatif buat kita, tapi itu sama Iya. sekali tidak apa ya, tidak mempengaruhi penilaian orang-orang yang sebenarnya mereka yang
sebelumnya udah ada sama kita terus mereka cut off itu nggak berpengaruh apa-apa buat kita sebenarnya. Begitu. Sebenarnya kadang-kadang tuh waktu waktu kuliah gini ya, kadang tuh kalau misalnya apa saya kadang komunikasi sama mereka pun kadang jadi ada beberapa yang welcome, ada yang beberapa yang enggak gitu loh. Jadi emang ada satu sumber yang dia enggak welcome banget sama saya, jadi ini jadi ngegabung gitu loh. Jadi semuanya nggak nge-welcome gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Padahal aku kalau ada apa-apa juga kamu aku selalu bantu, aku selalu ini gitu. Jadi sebenarnya tuh gimana gitu. Bingung sendiri kayak gimana gitu. Kalau masalah bodo amat ya kadang-kadang juga udah bodo amat, cuma kadang-kadang juga masih kepikiran bakal di screenshot lagi nggak ya, bakal digibahin sama mereka lagi nggak ya, kadang tuh masih mikir buat kayak gitu, masih ada kadang terlindas sih, cukup lumayan besar. Dan makanya untuk perkuliahan ini tuh benar-benar kayak misalnya apa ya, untuk bicara apa juga kalau kayak mikir-mikir lagi gitu loh, daripada saya ngulang lagi kejadian di SMA. Jadi untuk perkuliahan kali ini ya alhamdulillah ya nggak sampai kayak di SMA, belum, jangan sampailah kayak di SMA. Oke, bisa dicoba sih kayak tadi pilihan dari saya. Itu balik lagi ke Kak Mira mau pilih yang mana yang menurut Kak Mira mungkin lebih aman untuk diri sendiri. Dan jangan overthinking Kak Mira. Jangan terlalu banyak mikirin respon orang terhadap apa yang kita lakuin. Karena respon orang itu ya di luar kendali kita. Gitu. Oke, masih ada yang ingin diceritain lagi Kak Ya Mira? itu masih cukup sih, itu sebenarnya unek-unek dari lama yang kayak kok tanggapan orang, butuh tanggapan kayak gimana sih tanggapannya gitu apa harus, kalau nggak cut off sih sampai sekarang belum berani ya, udah amat, tapi kadang masih kepikiran. Oke, paham, paham, paham. Ya itu tadi ya Kak pilihan yang bisa aku kasih buat Kak Mira. Mungkin bisa dicoba dulu salah satunya seperti itu. Nanti semisal Kak Mira masih bingung, masih ngeganjel, Kak Mira bisa hubungi saya lagi untuk sesi konseling selanjutnya gitu. Nah, Kak Mira sebelum sesi kita berlangsung nih dari skala 1 sampai 10, sekarang ada di level berapa? Kan tadi di 8 ya, 8 atau 8,5. Ya lumayan turun lah ke udah ke 6, maksudnya ada saya udah juga ada cerita sama teman saya, dan ketika bingung pilihannya tuh kayak lebih memantapkan diri buat kayak oh ya kayaknya bodo amat itu pilihan yang terbaik gitu ya, kayak turun. Iya. Oke. Jadi Kamira bisa coba dulu. Kalau misal masih ngeganjel lagi, nanti bisa hubungi saya lagi. Gitu ya Kamira ya. Oke, sesinya kita akhiri ya Kamira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.